Di desa pedalaman Pemalang, banyak sungai-sungai menjadi habitat ikan tawes. Malam ini, kami ingin mengadu nasib menangkap mereka sebagai bagian dari tradisi dan kearifan lokal. Perjalanan malam menuju pemburu ikan. Bertemu kembali dengan saya, Dion. Masyarakat setempat tetap menjaga tradisi memancing dengan cara sederhana. Udang-udang kecil dari bendungan Cipro menjadi umpan andalan yang tak tergantikan. Sejak dulu, para orang tua kami mengajarkan bahwa mencari ikan sebagai kunci untuk bertahan hidup. Setelah berdiskusi dengan teman-teman, kami mendapat kabar bahwa banjir sudah mulai datang. Air sungai mulai naik. Salah satu faktornya adalah hujan deras selama beberapa hari. Hingga saat ini, beberapa warga yang kami temui di sekitar bendungan sudah mulai waspada. Mereka tahu bahwa banjir akan membuat ikan-ikan malas makan. Sekitar pukul 7 malam, kami bersiap tepi bendungan Cipro. Banjir sudah mulai besar. Udara semakin dingin membelai kulit. Perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Persiapan pun dimulai. Peralatan diatur satu persatu, mulai dari hingga joran dan mata kail. Kami tidak sendirian, temani dengan teman-teman kami yang hendak memancing. Kami mulai bergerak menyusuri aliran sungai, meninggalkan pinggiran bendungan. Perjalanan ini berada di wilayah dalaman Pemalang. Rutenya berawal dari kita mencari udang di bendungan Cipro dan menuju aliran sungai yang lebih dalam dengan jarak tempuh kurang lebih 2 km. Karena medan yang cukup sulit, perjalanan ini sudah tidak menggunakan kendaraan, melainkan jalan kaki menembus kegelapan malam. Perjalanan jauh ini ditempuh bersama teman-teman para pemancing yang berpengalaman. Saat ini air sungai sedang naik dengan cepat. Banyak daratan yang sebelumnya kering kini tergenang air. Banjir besar mulai datang, mengubah wajah sungai yang kami kenal. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri selama perjalanan. Air keruh dan deras membuat ikan-ikan semakin sulit ditemukan. Mereka akan berlindung di dasar yang lebih tenang. Setelah melewati daerah yang tergenang, kami tiba di spot. Joran pun segera dipasang menghadap arus yang terbuka. Waktu terus berlalu, sudah berjam-jam lamanya kami tetap bertahan di tepi sungai yang mulai meluap. Dalam perjalanan ini, rasa hormat pada alam tak akan tumbuh dengan sendirinya. Sungai dan segala isinya bukan sekedar tempat mencari ikan, melainkan guru yang mengajarkan kesabaran. Semakin malam, semakin dekat dengan harapan. Namun di tengah perjuangan, beberapa kali umpan habis tanpa hasil. Kail kami menyangkut satu sama lain. Kail cepat disiapkan kembali. Ada kesempatan untuk mendapatkan tangkapan. Ikan-ikan cepat menghilang, enggan menyambar umpan di tengah derasnya banjir. Lalu di tepian sungai tiba-tiba pelampung bergerak. Gerakan ini adalah petanda jelas bahwa ikan yang mungkin mengintai umpan. Akhirnya, setelah kurang lebih 4 jam berjuang melawan arus, kami berhasil mendapatkan 1 ekor ikan. Hanya 1 ekor, tapi itu cukup berarti. Ikan yang tertangkap segera dibersihkan di sungai dan langsung dibakar oleh kawanku. Perjuangan yang keras memang belum membuahkan hasil melimpah, tapi
Satu ekor ini adalah simbol bahwa kami tidak pulang dengan tangan hampa. Waktu menunjukkan sekitar pukul 1 malam. Perjuangan di sekitar sungai pun usai. Larut malam, sesaat tampak seolah perjalanan akan segera berakhir. Rasa kantuk mulai menyergap, membuat fokus perlahan memudar. Masyarakat Pemalang telah lama hidup berdampingan dengan sungai ini. Mereka paham bahwa alam bukan sekedar sumber daya, melainkan bagian tak terpisahkan dari kehidupan itu sendiri. Nilai-nilai seperti ini tidak akan bisa dipahami hanya dari sudut pandang yang sempit, apalagi jika tidak pernah mengalami langsung. Hanya ketika berbaur dan menyelam dalam kesalahan masyarakat, barulah pemahaman yang sesungguhnya akan tumbuh tentang keseimbangan, tentang kecukupan, dan tentang penghargaan pada kehidupan dalam segala bentuknya. Perjuangan yang keras memang belum membuahkan hasil melimpah, tapi satu ekor ikan ini adalah kemenangan. Ini adalah momen terakhir malam ini sebelum besok kembali ke rutinitas. Inilah Desa Gongseng, desa yang kaya akan hasil alam melimpah, dijaga oleh nilai-nilai budaya, mengakar kuat turun-temurun, sebagai bagian dari kearifan lokal yang mengajarkan cara hidup selaras dengan alam. Gongseng bukan hanya soal hasil, sungai yang melimpah, ataupun alamnya yang indah, melainkan juga manusia yang hidup di dalamnya. Ada manusia dengan budaya dan adat istiadat yang telah melekat sejak lama. Sebab kekayaan desa yang sesungguhnya bukan hanya terletak pada alamnya, melainkan pada manusia yang menjaganya. Perjalanan ini mungkin harus berhenti di sini, namun bukan berarti berakhir. Yang tertinggal bukan hanya jejak langkah, melainkan cerita yang luar biasa bermakna. Terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam perjalanan ini. Tanpa mereka, cerita ini tidak akan pernah menjadi nyata. Inilah perjalanan kami di malam yang penuh banjir dan satu tangkapan. Sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya. Salam perjalanan. Nyangkol. Iya. Senarek. Nyangkol ngono ngeder. Kudu situ. Seneng semenit diri Ora. Ora. Gimana sih benernya seneng Ora ya. berita-berita kayak ya. Terus ngerti cewek lho. Pateni dio. Kowe ne lampune. Kan dheweke menarik